Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Mafruhah dengan NIM 102210026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang studi pemikiran Abu Ubaid. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir tahun 150 Hijriah di kota Haroh, Khorasan, sebelah barat laut Afghanistan. Setelah belajar di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, ia pergi berkelana untuk menuntut ilmu tata bahasa Arab, qiraah, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, Sabit ibnu Nasir ibnu Malik, gubernur Duhur di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, menunjuk Abu Ubaid sebagai qadhi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Setelah itu, ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah, setelah berhaji, beliau tinggal di Mekah sampai wafat. Ia meninggal pada tahun 224 Hijriah. Dari beberapa literatur, Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah, mulai dari Khalifah Al-Mahdi. Dia merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar, sehingga banyak cendekiawan yang memujinya. Masa Abbasiyah ini merupakan puncak kegemilangan dunia Islam. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis dan ahli fikih. Karya Abu Ubaid, Kitab Al-Amwal merupakan salah satu kitab karya Abu Ubaid. Kitab ini dibagi ke dalam beberapa bagian dan bab yang tidak beraturan isinya. Dalam bab pendahuluan, maka Abu Ubaid secara singkat membahas tentang hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, serta sebaliknya, dengan penekanan terhadap kebutuhan suatu pemerintah yang adil. Pada bagian selanjutnya, kitab ini membahas tentang berbagai jenis pemasukan negara yang dipercayakan kepada pemimpin atas nama rakyat, serta berbagai landasan hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam bab tersebut, Abu Ubaid menekankan pembahasannya ke dalam pendapatan negara yang menjadi hak Rasulullah seperti harta fai, bagian humus, dan safi, serta pengalokasiannya baik di masa Rasul itu sendiri maupun sesudahnya. Jadi, pada bagian selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi kerangka dasar pemikiran dalam kitab itu. Ketika membahas tiga sumber utama pendapatan negara, yaitu fai, humus, dan sedekah, yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Tiga bagian dalam kitab Al-Amwal tersebut meliputi beberapa bab yang membahas masalah penerimaan fai. Menurut Abu Ubaid, harta fai merupakan pendapatan negara yang diambil oleh orang muslim terhadap harta non-muslim yang diambil dengan jalan damai, berasal dari jizyah, kharaj, dan usur. Dan pada bagian keempat dalam kitab tersebut, sesuai dengan perluasan daerah Islam di masa dahulu, maka itu dibahas mengenai pertahanan, administrasi, hukum internasional, dan hukum perang. Bagian kelima membahas tentang distribusi pendapatan fai. Bagian keenam dalam kitab tersebut membahas tentang Ihya al-Ma'wad. Jadi, dapat kita tarik suatu konklusi bahwa isi bagian dari kitab Al-Amwal tersebut lebih terpusat kepada pembahasan masalah keuangan publik secara umum. Kemudian, dikotomi masyarakat desa dan kota. Abu Ubaid menegaskan bahwa berbeda dengan kaum Badui, kaum urban atau perkotaan, antara lain: yang pertama, ikut dalam melangsungkan negara dengan berbagai kewajiban administrasi dari semua kaum muslim. Yang kedua, memelihara dan menjaga serta memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. Yang ketiga, menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Quran dan Sunnah dengan disemenisasi keunggulan kualitas isinya. Yang keempat, melakukan kontribusi terhadap keseimbangan sosial melalui pembelajaran dan penerimaan hudud. Jadi, dapat dipahami bahwa di samping konsep utama yang diterapkan Abu Ubaid adalah keadilan, maka Abu Ubaid mengembangkan suatu negara Islam berdasarkan kepada administrasi pertahanan, pendidikan, hukum, dan ketaatan. Pandangan ekonomi menurut Abu Ubaid.
Yang pertama, filosofis hukum dari segi ekonomi. Bila kita pelajari isi dari kitab Al-Amwal secara filosofis hukum, maka akan jelas bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Dan juga bagi Abu Ubaid memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Jika seandainya kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka bagi Abu Ubaid didahulukan kepentingan publik. Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Kemudian yang kedua ada konsep kepemilikan dan kebijakan perbaikan pertanian. Dalam sistem perekonomian yang ada, maka Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implik, Abu Ubaid mengemukakan bahwa itu merupakan kebijakan pemerintah seperti Iqtar dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban biaya pajak. Jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, ia akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada penguasa. Yang ketiga, pertimbangan kebutuhan. Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan secara merata di antara para kelompok penerima zakat dan cenderung melakukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Namun bagi Abu Ubaid, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar berapapun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan bahwa ada 3 kelompok sosioekonomi yang terkait dengan status zakat. Yang pertama, kalangan kaya yang terkena wajib zakat. Yang kedua, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tapi juga tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, kalangan penerima zakat. Yang keempat, fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Jadi jelaslah bahwa pendekatan ini menunjukkan adanya dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam emas dan perak merupakan jenis alat tukar yang pertama sekali dipergunakan dalam sistem ekonomi Islam klasik. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka beliau menetapkan emas dan perak sebagai mata uang ahli Makkah dan sekaligus mewajibkan zakat. Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Maka pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui ada 2 fungsi uang di atas. Dalam hal ini, Abu Ubaid menyatakan, ada hal yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan tertinggi dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu. Jika kedua benda tersebut digunakan pula sebagai komoditas, maka nilai kedua benda tersebut dapat berubah-ubah pula. Karena dalam hal ini, kedua benda tersebut akan memainkan 2 peran yang berbeda, yaitu sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar nilai terhadap barang-barang lainnya. Maka secara implisit, Abu Ubaid mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dari suatu barang. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.